Akuntansi untuk investasi saham. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP untuk mencatat akuisisi saham biasa mengharuskan investor mencatat investasi pada biaya perolehan yang sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Kemudian pedoman dasar mengukur biaya investasi dengan memasukkan uang tunai yang dicairkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dibebankan GAAP pada modal setoran tambahan, salah satu dari dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa umumnya berlaku, yaitu metode nilai wajar atau metode ekuitas. Baik, selanjutnya ada metode cost. Metode ini digunakan untuk mengakui investasi ekuitas ketika investor itu memiliki persentase kepemilikan saham dengan hak suara di bawah 20%. Kenapa metode ini digunakan untuk mengakui investasi ekuitas ketika investor itu memiliki saham di bawah 20%? Karena saham di bawah 20% itu dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, kemudian ada metode ekuitas. Jika tadi metode cost itu digunakan untuk persentase kepemilikan saham dengan hak suara di bawah 20%, metode ini tuh digunakan untuk persentase kepemilikan saham dengan hak suara di atas 20% hingga 50%. Kenapa metode ini digunakan? Karena persentase suara di atas 20% hingga 50% itu dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada aturan pencatatan. Di sini untuk mencatat investasi, di sebelah kiri itu ada cost method dan kanan equity method. Untuk cost method sendiri, untuk akunnya ada investment dan cash. Dan equity method juga sama, investment dan cash. Untuk mencatat dividen, cost method memiliki cash kepada dividen income. Sementara equity method ada cash dan investment. Cash terhadap investment. Untuk mengakui pendapatan, cost method itu tidak mencatat. Sementara untuk equity method itu investment kepada income. Akuisisi interim merujuk pada akuisisi yang terjadi Selanjutnya saya selama akan periode menjelaskan pelaporan. materi selanjutnya Periode yaitu laporan reporting interim value yaitu in periode yang lebih pendek dari yaitu metode laporan tahunan, akuisisi biasanya dalam 7 bulanan kombinasi atau bisnis. setengah tahunan. Menurut Dalam kode PSAK akuntansi 22 dan atau pelaporan IFRS akuisisi 3, interim kombinasi memiliki bisnis beberapa harus aspek dicatat penting, menggunakan metode seperti pada akuisisi. pencatatan Metode ini transaksi terdiri dari akuisisi 4 tahap atau utama. Yang pengakuan pertama aset yaitu dan identifikasi liabilitas. pihak Jika pengakuisisi, terjadi yaitu akuisisi entitas selama yang periode mendapatkan interim, kendali atas perusahaan bisnis melakukan lain. akuisisi Yang harus kedua yaitu mengakui penentuan tanggal dan mengukur akuisisi, aset dan yaitu tanggal liabilitas yang ketika diperoleh kendali dari diperoleh. perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga yaitu Biasanya pengukuran itu imbalan yang dilakukan dengan dialihkan, penilaian wajar termasuk kas, saham, atau aset terhadap lainnya yang dan diberikan kepada liabilitas tersebut pada sebagian tanggal bagian akuisisi. dari pembelian, yang mana diberikan sebagai bagian dari pembelian. Dan yang keempat, Akuisisi yang terakhir interim yaitu dalam pengakuan dan laporan pengukuran dalam aset, akuntansi dan liabilitas, pelaporan serta keuangan merujuk goodwill pada atau akuisisi keuntungan dari yang dilakukan pembelian selama periode yang pelaporan sedang lebih diskon. pendek. Ini Dan contoh memerlukan jurnal pengakuan yang akuisisi. tepat atas aset Jika yang perusahaan A sesuai mengakuisisi dengan perusahaan B jelas dengan dalam seharga laporan $500, sementara nilai wajar aset bersih perusahaan B adalah 450. Kemudian selanjutnya ada akuisisi bertahap atau acquisition step by step acquisition. Investor itu mungkin tidak kayak langsung melakukan investasi kayak sekali jalan gitu. Kadang ada investasi yang dalam sekali rentetan akuisisi sahamnya itu perlu kayak step by step, jadi bertahap gitu. Jadi untuk untuk mencatat pencatatannya itu perlu dilakukan restatement, yaitu penggantian dari transisi dari metode cost ke metode ekuitas apabila persentase kepemilikan saham itu sudah di atas 20%, karena dianggap signifikan, tadi memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian di sini adalah contoh jurnalnya. Untuk selisih lebih atas income itu digunakan untuk menghitung pertumbuhan laba ditahan investi atau unretained earnings. Dengan cara menghitungnya adalah original cost ditambah share of growth in investee retained earnings, kemudian dikurangi amortisasi jika ada. Dan untuk pencatatannya ditulis investment in nama PT-nya,
berada di posisi debit, sementara untuk retained earnings sebagai counter akunnya berada di posisi kredit. Jualan kepentingan ekuitas. Ketika seorang investor menjual sebagian dari investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya di bawah 20% atau kurang dari tingkat yang diperlukan untuk menjalankan pengaruh yang signifikan, metode akuntansi ekuitas tidak lagi sesuai untuk kepemilikan yang tersisa. Kami menghitung investasi berdasarkan metode nilai wajar atau biaya mulai saat ini, dan saldo akun investasi setelah penjualan menjadi dasar yang baru. Kami tidak memerlukan penyesuaian yang lain dan investor menghitung investasi berdasarkan metode nilai wajar atau biaya dengan cara biasa. Keuntungan atau kerugian dari pemilikan ekuitas yang dijual adalah selisih antara harga jual dan nilai buku kepemilikan ekuitas segera sebelum penjualan. Membeli saham dari investor dalam konteks akuntansi dan pelaporan investor merujuk pada transaksi di mana seorang investor membeli saham atau ekuitas di perusahaan lain atau yang disebut investor. Transaksi ini dilakukan oleh investor dengan tujuan untuk memperoleh hak kepemilikan, mengendalikan atau memperoleh kebijakan keuangan dan operasional dari perusahaan yang menginvestorkan. Yang kedua yaitu penentuan pembelian saham dari investor atau investor mempengaruhi akuntansi dan pelaporan keuangan investor dengan cara yang berbeda tergantung pada tingkat kepemilikan saham dan pengaruh yang dimiliki investor terhadap investi. Penggunaan metode biaya, ekuitas, dan konsolidasi akan mempengaruhi bagaimana investasi ini diukur dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, dividen yang diterima, pengaruh terhadap laba rugi, dan pengungkapan yang jelas dalam laporan keuangan juga merupakan bagian penting dari pelaporan investasi saham. Adalah 450. Selanjutnya saya akan membahas terkait investasi dengan saham preferen. Jadi dalam kasus-kasus sebelumnya kan kita membahas bahwa perusahaan investasi itu hanya memiliki saham biasa. Nah, kali ini bagaimana kalau perusahaan investasi atau perusahaan-perusahaan yang menjadi target investasi ini memiliki saham preferen. Nah, ketika perusahaan investasi ini punya saham preferen, maka terdapat sedikit penyesuaian, di mana untuk melakukan penyesuaian tersebut perlu dua informasi. Yang pertama ada alokasi ekuitas pemegang saham investasi ke dalam komponen saham preferen dan saham biasa pada saat akuisisi menentukan nilai buku investasi dalam saham biasa. Jadi ini maksudnya adalah perusahaan investasi ini harus memberikan informasi terkait berapa nilai saham yang preferen dan berapa nilai saham biasanya. Nah, selanjutnya informasi kedua yang diperlukan adalah alokasi laba bersih investasi ke dalam komponen pendapatan preferen dan pendapatan biasa guna menentukan bagian investor atas laba investasi yang menjadi hak pemegang saham biasa. Jadi ini maksudnya adalah investasi ini juga harus memberikan keterangan atas alokasi berapa ketika pembagian dividen itu berapa nilai yang akan diberikan ke saham preferen dan nilai yang diberikan ke saham biasa. Ini seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan membahas terkait contoh kasus sederhana yang mengaitkan tentang perusahaan yang memiliki saham preferen. Nah, jadi di sini ada contoh sederhana perusahaan investasi yang memiliki saham preferen. Jadi di sini ada Sun Corporation atau perusahaan Sun yang memiliki ekuitas sebesar 6 juta pada awal tahun dan 6.500.000 pada akhir tahun, dengan net income pada tahun berjalan adalah 700.000 dan pembayaran dividen pada tahun berjalan adalah 200.000. Nah, ini ada juga struktur dari ekuitasnya.
struktur ekuitas dari si perusahaan Sunnya sendiri. Yakni yang pertama ada 10% kumulatif preference stock sebesar 1000 atau 1 juta pada tanggal 1 Januari dan pada akhir tahun sebesar 1 juta, tetap 1 juta. Dan selanjutnya ada saham biasanya sebesar 3.000 atau 3 juta pada awal tahun dan akhir tahunnya, sama saja. Other paid in capital sebesar 500 pada awal tahun sampai akhir tahun, dan return earning-nya mengalami peningkatan sebesar 500, yakni pada awal tahunnya 1.500 dan pada akhir tahun menjadi 2.000. Jadi total ekuitasnya adalah 6.000 pada awal tahun atau 6 juta pada awal tahun, dan pada akhir tahun menjadi 6.500.000. Nah, jika ada perusahaan bernama PAM membayar 2.500.000 pada tanggal 2 Januari untuk 40% kepemilikan saham biasa, maka evaluasi investasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan untuk 40% kepemilikan di Sun, yakni tadi 2.500.000. Nah, selanjutnya adalah menghitung book value atau fair value yang didapatkan atas 40% kepemilikan dari Sun tadi. Nah, untuk menghitungnya sendiri adalah equity dari si Sun dikali 40%. Nah, tapi karena si Sun ini punya saham preferen, maka ekuitas tersebut perlu dikurangi 1000 terdahulu. Perlu dikurangi si jumlah saham preferennya, baru dikali 40%. Maka jumlahnya adalah 6.000 dikurangi 1.000 dari saham preferen, maka menjadi 5.000 baru dikali 40. Maka kepemilikannya ini adalah 2.000, padahal biaya yang dikeluarkan adalah 2.500. Karena biaya yang dikeluarkan lebih tinggi, maka ini menjadi goodwill, ini sebesar 500. Nah, untuk pada akhir tahunnya sendiri, pada menghitung keuntungan dari Sun untuk mencatat ke PAM-nya, melakukan pencatatan ke PAM, juga memerlukan, karena adanya saham preferen ini juga memerlukan sedikit perubahan, yakni Sun net income. Jadi net income-nya yang tadi 700 perlu dikurangi dari saham preferennya, yakni sebesar, karena saham dividen yang diberikan untuk saham preferen itu sebesar 10% dari jumlah saham preferennya, maka net income ini perlu dikurangi dari pendapatan preferennya, pendapatan untuk saham preferennya, yang berarti 700 dikurangi 100 menjadi 600. Karena kepemilikannya hanya 40%, maka perlu dikali 40%. Jadi pendapatan dari investasi Sun, investasi ke perusahaan Sun adalah 600 atau 600.000 dikali 40%, maka adalah 240. Di kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada discontinued operation. Jadi ini adalah pemberhentian suatu lini operasi dalam perusahaan. Nah, dalam metode ekuitas sendiri, investor melaporkan bagian dari pendapatan biasa dari investasi dengan one line consolidation. Namun one line consolidation tidak berlaku untuk
pelaporan pendapatan investasi ketika pendapatan investi mencakup operasi yang diberhentikan. Dalam hal ini, pendapatan investasi harus dipisahkan menjadi komponen operasi biasa yang dihentikan dan dilaporkan sebagaimana mestinya. Nah, jadi ketika ada suatu lini operasi yang diberhentikan, itu si perusahaan investi wajib melakukan pelaporan atas kerugian yang terjadi atas pemberhentian tersebut. Nah, misal kayak gini nih, dimana ada perusahaan Pop Corporation yang memiliki kepemilikan 40% saham biasa dan pada Sun Corporation, dan Sun Corporation, pendapatan dari Sun Corporation sendiri ini adalah sebesar income from continuing operation sebesar 500.000 dan discontinued operation loss itu sebesar 50.000. Jadi net income-nya adalah nantinya 500 dikurangi 50 dari discontinued operation tadi. Nah, kenapa ini perlu dicatat? Karena nantinya si POP ini akan mencatat discontinued operation tadi, discontinued operation loss tadi, tentunya akan mempengaruhi pencatatan investment income dari Sun tersebut. Jadi pencatatan investment income-nya nantinya akan jadi seperti ini. Ini investment in Sun sebesar 180 dan discontinued operation loss sebesar 20 pada income from Sun sebesar 200. Jadi discontinued operation ini nantinya akan dicatat sebagai beban oleh si POP atau si perusahaan yang melakukan investasi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada pengungkapan bagi investasi ekuitas. Sejauh mana pengungkapan ekuitas terpisah harus disediakan untuk investasi ekuitas tergantung pada signifikan investasi tersebut terhadap posisi keuangan dan juga hasil operasi keuangan tersebut, dan juga ada hasil operasi investor. Jika investasi ekuitas signifikan, investor harus mengungkapkan informasi berikut. Ada beberapa catatan yang harus dipisah atau schedule laporan keuangannya. Yang pertama, setiap nama investi dan presentasi kepemilikan dalam saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi dari investor sehubungan dengan investasi pada saham biasa. Lalu yang ketiga, ada perbedaan jika ada antara jumlah tercatat investasi dan jumlah ekuitas yang mendasari aset neto, termasuk perlakuan akuntansi atas perbedaan tersebut. Oke, baik. Materi selanjutnya ada menguji goodwill untuk penurunan nilai. Nah, aset tidak berwujud yang dicatat dengan masa manfaat yang pasti terus diamortisasi selama masa manfaat tersebut. Jika suatu masa manfaat yang pasti tetapi tidak diketahui, perusahaan harus melakukan amortisasi selama estimasi terbaik dari masa manfaat tersebut. Estimasi terbaik dari aset tidak terwujud termasuk goodwill tadi yang memiliki umur manfaat tak terbatas tidak diamortisasi, tetapi harus untuk ditelaah dan diuji penurunan nilainya setiap tahun. Fokus di sini adalah pengujian penurunan nilai dan pelaporan untuk goodwill.
Oke, baik. Selanjutnya ada menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nilai wajar aset dan liabilitas adalah jumlah yang dapat dipertukarkan dalam transaksi yang wajar. Nilai wajar unit pelaporan adalah jumlah yang dapat dibeli atau dijual dalam transaksi saat ini. GAAP menganggap bahwa harga pasar saat ini sebagai pasar aktif sebagai indikator yang paling andal atas nilai wajar untuk unit pelaporan. Nilai ini tidak selalu tersedia. GAAP menyarankan untuk mengestimasi nilai wajar dengan harga aset kewajiban dan menggunakan teknik penilaian yang lain. Dapat juga mengestimasi arus kas masa depan dan menerapkan teknik nilai sekarang untuk mengestimasi unit pelaporan. Selanjutnya, GAAP menyarankan pengujian penurunan nilai yang lebih sering jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi. Yang pertama, ada perubahan signifikan yang merugikan dalam faktor hukum atau iklim bisnis. Yang kedua, tindakan atau penilaian peraturan yang merugikan. Yang ketiga, ada persaingan baru dan tidak diantisipasi. Lalu yang keempat, kehilangan personil utama. Yang kelima, kemungkinan besar suatu unit usaha atau bagian penting dari unit usaha akan dijual atau unit pelaporan akan dijual atau dilepaskan. Lalu yang keenam, ada pengujian atas terpulihkannya suatu kelompok aset yang signifikan dalam suatu unit pelaporan. Yang terakhir, yang ketujuh, pengakuan kerugian, penurunan nilai goodwill dari entitas anak yang merupakan komponen dari unit pelaporan.